Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 11, saya Jihan Panindari Danti, beserta rekan saya Caca Jasuma Putra dan Humairo. Di sini kami akan menjelaskan tentang konsep dan tahapan pembentukan program parenting, yang dimana dengan mata kuliah parenting, dosen pengampu Bapak Mutarom, SPD, IMPDI. Langsung saja, penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Saudara Caca Jasuma Putra. Kepada Caca dipersilakan. Dan program printing. Program printing adalah kegiatan edukasi ini yang diberikan bermakna tentang tumbuh makanan pengasuhan anak agar orang tua paham dalam memberikan pengasuhan pada anak yang harus yang sesuai dengan masa pertumbuhan perkembangan anak tersebut. Program printing dapat diselenggarakan oleh lembaga pendidikan formal dan informal seperti PKMB, PAUD, khusus dan lain. Baiklah, mungkin Saudara Caca terkendala sinyal. Di sini saya akan melanjutkan penjelasannya yang dimana B, konsep program parenting. Konsep program parenting yaitu di mana keluarga, terutama orang tua, memiliki peran penting bagi perkembangan anak, memadukan pendidikan yang diperoleh anak di sekolah dengan di rumah. Hal seharusnya menjadi perhatian utamanya untuk penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Program parenting adalah pendidikan yang diberikan kepada anggota keluarga, khususnya bagi orang tua yang memiliki kemampuan untuk mendidik dan merawat anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sehingga dapat menciptakan sumber manusia yang berkualitas bagi negara dan masa yang akan datang. Orang tua juga harus terlibat aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan pendidikan anak usia dini di sekolah sehingga terjadi keberlangsungan dan kesinambungan program antara yang dilakukan oleh guru di sekolah dengan orang tua di rumah. Untuk itu, sekolah perlu memiliki dan melaksanakan program pendidikan keorangtuaan atau parenting education yang terjadwal secara rutin. Baiklah, pemaparan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Humairo. Kepada Saudari Humairo, dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian tujuan program parenting. Secara khusus, tujuan pengembangan program parenting adalah 1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dalam melaksanakan perawatan, pengasuhan, dan pendidikan anak di dalam keluarga sendiri dengan landasan dasar-dasar karakter yang baik. Yang kedua, mempertemukan kepentingan dan keinginan antara pihak keluarga dan pihak sekolah guna untuk mensinkronkan keduanya, sehingga pendidik karakter yang dikembangkan di lembaga PAUD dapat ditindaklanjuti di lingkungan keluarga. Yang ketiga, menghubungkan antara program sekolah dengan program rumah. Yang D, jenis kegiatan program parenting. Yang pertama, parenting gathering, pertemuan orang tua dengan pihak lembaga PAUD yang difasilitasi
difasilitasi oleh panitia program parenting. Yang kedua, foundation class, pembelajaran bersama anak dengan orang tua di awal masuk sekolah. Yang ketiga, seminar, kegiatan dalam rangka program parenting yang dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan seminar. Seminar misalnya mengundang tokoh atau praktisi PAUD. Yang keempat, hari konsultasi, di mana pada hari konsultasi ini orang tua dapat disediakan atau dibuka oleh lembaga PAUD. Yang kelima, field trip, dharma wisata, kunjungan wisata atau kunjungan ke tempat-tempat yang menunjang kegiatan pembelajaran PAUD bersama orang tua. Yang keenam, home aktivitas, kegiatan atau aktivitas di rumah yang dibawa ke sekolah, yaitu membawa orang tua untuk menginap di sekolah bisa dilakukan dengan kegiatan perkemahan. Yang ketujuh, cooking on the spot, anak-anak belajar masakan, menyajikan makanan dengan bimbingan guru atau bersama dengan orang tua. Yang ke-8, Bajar Day, menyelenggarakan Bajar Day di lembaga PAUD, anak menampilkan karyanya yang dijual pada orang tua atau umum. Yang ke-9, mini zoo, menyelenggarakan kebun binatang mini di sekolah, yaitu anak-anak membawa binatang kesayangan atau binatang peliharaan dari rumah ke lembaga PAUD. Yang ke-10, home education video, mengirimkan kegiatan pembelajaran anak-anak di lembaga PAUD pada orang tua dalam shipping CD atau DVD. Yang ke-11, keterlibatan orang tua di kelas, kegiatan bias dengan bermain bersama anak di kelas menjadi sumber belajar di kelas. Yang terakhir, home visit, kegiatan berkunjung ke rumah anak dalam rangka mempererat hubungan, menjenguk atau membantu penyelesaian permasalahan tertentu yang dilakukan secara kekeluargaan. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Tahapan pembentukan program parenting. Yang pertama, melakukan identifikasi kebutuhan orang tua. Yang kedua, membentuk kepanitiaan parenting yang melibatkan komite sekolah. Yang ketiga, membuat job deskripsi masing-masing bagian. Yang keempat, menyusun program. Yang kelima, menyusun jadwal kegiatan. Yang keenam, mengidentifikasi potensi dan mitra pendukung. Yang ketujuh, melaksanakan program sesuai dengan agenda. Dan yang kedelapan, melakukan evaluasi dan kesepakatan bersama. Yang terakhir yaitu F, tahap pelaksanaan kegiatan program parenting. Yang pertama yaitu ada persiapan, yang dimana persiapan itu suatu kegiatan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan agar terlaksana dengan baik tujuan yang disiapkan dapat tercapai. Yang kedua, pelaksanaan proses. Yang kedua yaitu pelaksanaan proses menjalankan kegiatan yang telah diprogramkan. Pelaksanaan ini merupakan kesesuaian program dari perencanaan yang sudah dibuat. Dan yang ketiga, evaluasi. Setiap tahapan kegiatan perlu dilakukan evaluasi dengan tujuan untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan pelaksanaan program. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.